Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ajma'in. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat hidup ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian sehat juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri bagi kita yang masih dikarunia Allah kesehatan, kemudian kepada rekan-rekan kita yang masih berbaring sakit pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup dan kehidupan ini perlu bekal. Hidup di dunia banyak memerlukan bekal yang banyak. Maka mari kita lengkapi kehidupan di dunia ini dengan berbekal. Di samping juga yang pertama kita syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, yang hidup ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin, karena hidup ini adalah perjalanan. Mengapa disebut perjalanan? Karena kita yang hidup ini asal mulanya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian menjadi ada di muka bumi ini. Kemudian setelah kita hidup di muka bumi ini tidak ada lagi, tapi hakikatnya masih ada kita, tapi alamnya adalah lain. Maka perjalanan yang seperti ini orang Jawa menyebutkan sangkan paraning dumadi, kata orang Jawa, karena dari asal yang tidak ada, kemudian ada, diciptakan oleh Allah, kemudian tidak ada karena sudah mati, tapi hakikatnya mati itu hidup. Mati di dunia ini hanya perpisahan antara roh atau sukma dan raga, tapi rohnya tetap hidup di alam yang lain yang kita tidak tahu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, jangan dikira bahwa orang yang sudah mati itu mati begitu saja, tapi dia hidup bal ahya walakin la tash'urun. Mereka itu tetap hidup, tapi kita semuanya tidak tahu. Para pendengar dirahmati Allah, semua kehidupan, baik hidup di dunia kemudian hidup kembali sesudah mati, ini perlu bekal. Di dunia mungkin perlu harta, perlu ilmu, dan bekal-bekal yang lain untuk perjalanan hidupnya. Itu adalah bekal hidup di dunia. Kemudian seperti saya katakan tadi, sesudah kita hidup ini mati, tapi hakikatnya pada saat mati itu kita hidup di alam yang lain. Maka hal itu perlu juga bekal hidup sesudah mati. Maka lalu Allah mengingatkan kepada kita, wa inna khairaz zat at-taqwa, bahwa sebaik-baik bekal di dalam kehidupan ini adalah takwa. Takwa ini bisa dijadikan bekal untuk hidup di dunia ini, kemudian juga hidup ketika sesudah
hidup sesudah mati juga bekalnya juga takwa kepada Allah. Maka saat kita hidup di dunia ini perlu bekal yang namanya agama atau ad-din. Karena kehidupan kita di dunia ini ada beberapa perilaku yang pertama disebut hidayah tabiat atau petunjuk yang namanya tabiat. Hidayah tabiat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada binatang, kepada manusia, baik yang masih kecil, masih bayi maupun yang sudah dewasa. Contoh hidayah tabiat adalah misalnya burung, ya, setiap pagi dia keluar dari sarangnya untuk mencari bekal makanan, itu adalah hidayah tabiat. Tanpa ada yang mengajari, dia langsung setiap harinya berbuat begitu. Kemudian hidayah tabiat kepada manusia, pada bayi misalnya, apapun yang ia rasakan, yang bayi rasakan, ini dituangkan dengan tangisnya apabila dia menghendaki sesuatu. Misalnya merasa lapar, dia juga dituangkan dengan tangis. Kemudian capek, dia juga nangis. Ngantuk juga nangis. Ini hidayah tabiat namanya pada bayi manusia. Kemudian berikutnya adalah hidayah indra. Indra ini diberikan oleh Allah baik kepada binatang, pada manusia, pada makhluk Allah, semua diberikan hidayah namanya indra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelelawar yang terbang di waktu malam gelap gulita tidak akan menabrak pagar atau menabrak tembok karena memang ada hidayah indra, punya indera perasaan, tidak akan menabrak pohon dan seterusnya. Ini adalah hidayah indra kepada binatang, kelelawar misalnya, atau binatang-binatang yang lain. Ini diberikan indra oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada manusia, pada makhluk Allah berupa manusia, Allah memberikan 5 indera. Ada panca indera namanya. Ada bisa mencium atau membau, bisa merasakan, ya. Kemudian bisa tahu ini halus, ini kasar dengan hidayah perasaan. Kemudian ada hidayah, ada akal, ini juga hidayah namanya. Kemudian berikutnya adalah hidayah Allah yang tadi tabiat, kemudian hidayah indra, kemudian hidayah akal. Kalau akal ini Allah hanya berikan kepada khusus manusia, yang lain tidak. Ya. Ada binatang, pada hewan, ini tidak diberikan hidayah akal oleh Allah. Walaupun ada binatang yang bisa menirukan gerak-gerik manusia, tapi hakikatnya itu tidak dengan akalnya. Ya. Kera misalnya ini bisa berulah seperti manusia, tapi hakikatnya dia tidak menggunakan akalnya. Yang diberikan hidayah akal oleh Allah hanya manusia saja. Maka hidayah akal ini perlu diberikan hidayah lagi, perlu diberikan petunjuk lagi berupa ad-din, hidayah agama namanya. Ini gunanya apa? Hidayah agama adalah untuk mengendalikan akal manusia. Karena para pendengar,
akal manusia tanpa agama ini akan ngawur dia. Perjalanannya akan tidak terbimbing. Tanpa agama dia akan berbuat semaunya karena hanya mengandalkan akal pikirannya saja. Tapi apabila akal pikiran dikendalikan oleh agama, maka dia ada batasan-batasan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini tidak. Ini agama akan membimbing akal manusia agar dia tahu baik dan buruk, kemudian bisa taat kepada Allah, bisa menjalankan agama. Ini akal manusia perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah untuk menuntun akal ini ada diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi litaqwa. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini Allah memberikan petunjuk untuk jalan yang lurus. Demikianlah siaran pada pagi ini, semoga bermanfaat dan Allah membimbing kepada akal kita sebagai manusia ini, diberikan bimbingan ke jalan yang benar sehingga kita berjalan lurus sesuai dengan yang dari Allah, sebagaimana yang kita minta setiap harinya, ihdinas shiratal mustaqim. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah pada jalan yang lurus. Amin rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.